Selamat datang kawan-kawan di C-Level Talk malam ini bersama kawan lama. Saya nyebutnya kawan intermittent karena ketemunya sesekali ya. Dan kenapa Mbak Lili malam ini didaulat? Karena beliau itu adalah hasil obrolan sama Pak Dirman. Jadi tempo hari aku lagi kepikiran ngajak siapa ya ngomong. Tapi butuh perempuan karena selama ini laki terus. Dan lakinya udah gitu rambutnya putih semua gitu kan. Tahu ya Mbak Lili ya, kayak Pak DWD. Ada Pak DWD, jadi kita nggak boleh ngomongin orangnya ada di sini soalnya. Jadi kita butuh yang perempuan. Terus Pak Sudirman Said dengan entengnya bilang, Lili aja, kamu kenal kan? Lili mana? Dia di Bukit Asam jadi bos sekarang katanya. Terus aku cek, oh iya, wah kayaknya the last time we met, kalau nggak salah, waktu itu lagi sesinya Pak Budi Sadikin, kalau nggak salah ya, di FX, kalau nggak salah juga gitu. Pak Budi Dan Isman. that was like 3 to 4 years ago, I forgot. Gitu, and time travels fast. Nah, mungkin pertama yang saya ingin tanyakan, selain how are you, you seem to be doing so well, apa yang terjadi in your life sejak terakhir kita ketemu, kemudian sekarang tahu-tahu udah dipercaya untuk megang Bukit Asam. Silakan Mbak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas Rene, dan terima kasih udah diundang di sini dan bisa ini sekalian reunian ya sama teman-teman lain juga, udah lama kita nggak ketemu. Jadi ceritanya hari itu saya mau ketemunya Pak Budi Isman. Ternyata Pak Budi Isman punya sesi sama Pak Budi Sadikin. Oke. Gitu. Dua Budi ya hari itu ya, benar ya? Dua Budi hari itu. Saya lagi mentoring di Limitless Campus ya gitu. Ya. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol sama Pak Budi Sadikin, nggak lama itu ternyata menjadi jalan. Saya baru kenal beliau di situ, menjadi jalan pembuka untuk kemudian membantu beliau di sebuah holding industri tambang yang baru saja dibentuk pada saat itu. Oke. Gitu. Jadi saya nggak pernah menduga, menyangka bahwa kehidupan saya kemudian akan membawa saya sampai seperti ini. Bahkan kalau ngomongin Pak Dirman ya, itu back in 2011 ya, di mana karir saya waktu itu masih jadi communication specialist gitu kan. Jadi saya ini background-nya agak muter-muter ya. Yeah, I noticed that. Accounting by background, tapi nggak pernah jadi akuntan. Sempat sebulan jadi auditor, kayaknya that's not me gitu. Terus bikin NGO sendiri gitu kan, Center for Development Education gitu. Terus jadi wartawan pindah ke UN gitu kan. Terus berkarir lah di dunia komunikasi dan media. Tiba-tiba Pak Dirman nggak ada angin nggak ada hujan, undang saya untuk masuk ke sebuah holding pertambangan juga waktu itu. Oke. Ya, yang baru jadi juga. Terus jadi HR. Wah, saya mules-mules pada saat itu, dan saya nggak pernah kepikiran bahwa kemudian suatu hari saya akan mencapai level ini. Itu nggak pernah. Jadi nggak pernah merencanakan Mbak Lili? Nggak pernah. Jadi kalau orang-orang karirnya itu suka ditanya ya dulu, mungkin dari kecil ya, kalau besar mau jadi apa gitu. Kalau in your case apa? Nggak ada tuh gitu. Jadi tapi kan sekarang orang bilang ya, katanya a great career itu justru mungkin bukan yang straight line gitu. Justru a great career coming from yang muter-muter gitu, dan saya sih ngerasain iya gitu, karena banyak sekali manfaatnya ketika kita udah pernah pindah-pindah dan nyobain berbagai pekerjaan, berbagai industri yang kemudian pada akhirnya saling bisa melengkapi gitu tuh Mas Rene. Tapi maksudnya gini, kan nggak mungkin coming out of the blue tiba-tiba seorang Sudirman Said yang high flyer juga reaching out to you. There must be something that you did in the past yang kemudian membuat beliau teringat, oh iya ya, Lili kayaknya kalau diuji coba untuk ini, I think it would be fun gitu.
Itu apa Mbak kira-kira? Wah, tuh kayaknya nanya mesti sama Pak Dirman ya, apa yang dia lihat ya. Mungkin ya. Tanya ke dia sejujurnya, dan dia bilang tanya ke Lily. Wah. Gak berguna jadinya. Aduh, apa ya? Mungkin yang pertama dia ngelihat persistence, kalau saya mengerjakan sesuatu tuntas gitu ya, dan always give the best gitu, dan nggak ragu atau nggak takut untuk menerima tantangan baru atau dicemplungin di satu tempat yang completely new ya. Jadi kayak waktu dia tiba-tiba ngajak saya ke Indica Energy dan ditawarin jadi HR gitu kan, itu kan udah. Dan ini Mbak Lily nggak pernah punya pengalaman HR sebelumnya? Nggak pernah, dan nggak pernah dengar apa itu HR gitu, nggak pernah dengar gitu kan. Orang kerjanya kan di media gitu kan, communication. Dengan santai beliau bilang, gampang selama mau belajar dan mau mencoba, karena ada konsultan that you can ask gitu kan. During the transformation kita ditemenin sama konsultan. Ada buku bisa dibaca, kurang-kurang ikut pelatihan. Kalau dapat sertifikat berarti bisa, gitu. Just like him. The best teachers adalah on the job training itself gitu. Dan saya beruntung bahwa kemudian saya mendapatkan mentor-mentor yang baik gitu ya, dan bisa membimbing saya sampai di sini. Boleh disebut beberapa nama mentornya Mbak Lily, dan gimana ceritanya kemudian bisa punya hubungan mentorship dengan mereka sebelum kita beranjak yang lain? Saya harus menyebut bahwa Pak Dirman adalah one of my mentor. Ya, karena beliau gitu. Dan ada waktu saya mendirikan Center for the Betterment of Education, di situ saya ketemu Pak Kuntoro dan Pak Eri Riana ya, yang kemudian juga sedikit banyak membentuk leadership lah ya gitu. Walaupun sebetulnya jarang sih ketemu beliaunya, kecuali di board meeting untuk NGO tersebut. Kemudian ada namanya Pak Dayan Sadikin Hadi Pranowo. Saya nggak tahu di sini teman-teman mungkin yang HR mestinya kenal ya. Beliau sekarang Dayan Sadikin Hadi Pranowo, Direktur HR-nya Permata Bank. Oke. Ya, saya belajar banyak sekali dari beliau. A very wise and humble man, dan juga jago di pengelolaan perubahan ya, change management. Saya banyak sekali belajar dari beliau. Who else ya? Ya, dan peers ya, peers level. Anak saya juga mentor saya gitu ya. Karena kan sekarang juga generasinya ya cepet banget tuh berubah. Kalau saya nggak mendengarkan dan belajar dari anak-anak, it will be very difficult for me to understand generation yang sekarang masuk di perusahaan-perusahaan gitu ya. Saya pernah waktu saya masuk di Indica itu ada yang namanya Catherine Sucahyo. Dia sekarang kalau saya nggak salah CEO-nya GoFood. She was really young waktu itu. Mungkin beda usianya. Siapa namanya Mbak Lily? Catherine Sucahyo. Catherine Sucahyo. Ya. Dia jadi mentor buddy saya waktu itu. Mungkin usianya di Indica. Beda usia mungkin 13 tahun, 14 tahun lebih ya. Jadi dia masih muda sekali, tapi sudah mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Orangnya pinter banget. Saya pertama kali masuk ke private sektor pada saat itu, dan saya belajar justru banyak dari dia tuh. Yang jauh lebih muda dari saya ya. Habis ini yang pasti saya akan minta dikenalin ke Chief Dayan, ke Catherine juga, karena I think it would make a very interesting discussion. Kalau Mbak Lily sampai bisa menyebut mereka adalah people you used to know, you have a mentorship relationship with. Sebelum nyambung ke perkara yang obrolan yang memang kita akan bahas malam ini, getting comfortable with change, saya justru ingin tadi belum sempat tuntas ya ceritanya. Yang what happened with that 4 years, tadinya mau ketemu Pak Budi Isman, tapi akhirnya ketemu Pak Budi Sadikin,
Pak Budi Sadikin, and then di Inalum, and then you were tasked to Inalum. Jadi kejadiannya hari itu. Saya dapat amal jariahnya mestinya gitu. Iya, ini berkat Coach Rene ya, benar. Dan teman-teman Limitless waktu itu. Saya mau ketemu Coach Budi Isman karena beliau itu menurut saya luar biasa perjalanan hidupnya, ya. Itu juga kalau kita ngomongin change, perubahan ya, kita tahu lah beliau berapa kali berubah sekolahan kan. Kita harus undang sekali lagi kayaknya ya. Iya, jadi saya merasa saya butuh belajar dari orang seperti beliau, gitu ya. Dan beliau sampai saat ini ya sangat konsisten untuk membantu atau memberdayakan masyarakat UMKM, gitu ya. Dan ini align dengan salah satu misi saya lah, gitu ya. Kita hidup cuma sekali, kita mesti berguna, apa yang kita bisa kontribusikan dan bagaimana caranya. Jadi saya lagi cari-cari cara gitu. Apa ya yang saya bisa lakukan? Kenal jadi waktu itu Mbak Lili sama Pak Budi Isman? Belum. Jadi memang saya ke sana untuk mendengarkan beliau dan kemudian ingin mengundang beliau. Pada saat itu saya masih di Pupuk Indonesia ya, untuk menjadi salah satu pembicara di Pupuk Indonesia dan juga memberikan pelatihan. Jadi saya biasa tuh untuk sebelum saya undang, saya mesti kenal dulu dan saya harus ikut dulu salah satu kegiatan atau program dari narasumber yang saya mau undang gitu. That's a very good habit. Terus akhirnya malah ketemu Pak Budi Sadikin. Iya, akhirnya malah ketemu Pak Budi Sadikin, terus ngobrol, terus karena sebelum saya ketemu Pak Budi hari itu, memang sudah pernah dihubungi oleh Inalum sebelumnya, beberapa saat sebelumnya udah pernah dihubungi. Kayaknya ada yang bocor, sorry Mbak, silahkan lanjut. Ya, jadi terus karena ketemu di situ, terus saya tahu bahwa beliau dari Inalum, akhirnya kita ngobrol, terus yang nggak lama prosesnya berjalan dan saya pindah ke Inalum. I see. Dan kemudian sekarang di Bukit Asam gitu ya. Dan iya, ditugaskan ke Bukit Asam. Saya ingat banget, apalagi Pak Budi saat itu lagi heboh-hebohnya transformasi di BUMN mining ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan Anda jadi salah satu, Mbak Lili jadi salah satu orang yang dipercaya untuk proses ini. Gimana ceritanya dari dilalah masuk ke HR, terus dilalah jadi urusan transformasi gitu. Dan ini menarik sekali ya. Kayaknya dimanapun Mbak Lili masuk, kalau saya perhatikan dari profilnya, Anda masuk di area yang memang isinya sedang kudu berubah dari apa menjadi apa gitu. So what happened juga di sini? Iya tuh ya, kok saya juga ngelihat sejak saya jadi HR jalan hidupnya begitu tuh Mas Rene. Pertama kali HR nggak pernah mikirin ya sebelum ditanya ini ya? Enggak. Jadi pertama jadi HR di Indika Energy itu perusahaan yang tadinya cuma 50-an pegawai, tiba-tiba jadi besar gitu kan. Dalam 4 bulan aja kita udah jadi hampir 500-an gitu ya, karena we acquire other companies gitu dan cepat sekali pertumbuhannya. Jadi banyak sekali infrastruktur yang harus dibangun dan sistem yang harus dibangun. Kita lakukan transformasi di 2011. Wow. Dari Indika kemudian saya cukup lama ya di Indika, ke Pupuk Indonesia. Tapi cuman sebentar tuh Mas Rene, mungkin sekitar hampir 2 tahun ya. Lalu di Pupuk juga sedang mau transformasi tuh ya di situ. Terus saya pegang sinergi program lah sebelum akhirnya pindah ke HR juga di Pupuk. Lalu masuk ke Inalum yang sama kondisinya seperti waktu Indika pertama kali saya masuk. Baru terbentuk holdingnya, terus anak-anak perusahaannya adalah anak-anak perusahaan yang sudah lama established dari tahun 70-an gitu ya, dan culture-nya udah sangat kuat mengakar dan masing-masing besar dan tidak punya masalah. Jadi persis sama kayak diulang saya di Indika tuh. Gitu. Terus setelah dari Inalum 3 tahun ya, saya diminta untuk ke PTBA.
Dan sekarang di PTBA kita juga sedang bertransformasi dari sekarang core bisnis kita batu bara menjadi perusahaan energi nanti di tahun 2026 yang revenue-nya sudah diversified, tidak hanya dari coal lagi. Wow. Jadi Bukit Asam yang dari dulu kalau saya belajar buku geografi Indonesia itu adalah mining coal nantinya akan diversified. Boleh cerita sedikit mungkin Mbak Lily? Diversifikasinya kemana aja dan how far are you going right now? Ya, kita masih susun ya roadmap-nya, tapi 50% of our revenue will come from energy. Mulai dari hilirisasi coal-nya, jadi sekarang ada proyek besar yang lagi jalan coal to DMA namanya ke gasification, jadi coal-nya kita ubah jadi gas. Kalau teman-teman sekarang pakai LPG ya gitu, nanti ada nih DME namanya dimethyl ether. Kemudian ada renewable energy, kan sekarang pakai solar panel ya teman-teman mendapatkan listriknya. Kemudian ada coal to activated carbon, macam-macam Mas Rene, macam-macam. I see. Renewable? Renewable juga. Renewable ada. Oke. I'm looking forward to it. Ini menggali dari Mbak Lily ini emang gampang-gampang susah because you give just enough answer gitu. And aku justru pengen nyarinya yang rada suspense, yang dramatik, tapi kayak nggak bakal dapat dari Mbak Lily karena dramatik tuh yang gimana sih? Coba deh teman-teman mau dengernya apa? Soalnya gini, you make it sound ya kemudian saya dipindahkan ke sini seperti ini gitu. Kayaknya gampang banget gitu, padahal saya tahu pasti ya pada saat menjalankannya. Maaf kata ya kalau anak sekarang bilang bahasanya Cahyani gitu, bahasanya Dila itu mungkin berdarah-darah gitu ya. Oh iya. You make it sound like ya emang gitu, dan makanya pas banget. Saya yakin you are the most relevant speaker malam ini karena you know how to make it chill gitu, dari sesuatu yang mungkin heboh banget jadi tone down aja, biasa aja. Itu gimana ceritanya? Itu gini Mas, kalau itu saya ada gurunya. Nah, ini teman seperguruan nih, Mas Dwi nih. Oh, lempar body. Guru saya tuh bilang gini, lempar body. Iya, hidup itu anca. Hidup itu? Anicca. Artinya ya apapun yang berkondisi akan selalu berubah. Contoh, dan itu ada ya di Al-Quran. Ada pagi, ada malam. Ada hujan, ada kering. Kan gitu, ya kan? Nah, jadi nggak pernah ada yang abadi. Kecuali perubahan itu sendiri, kan gitu kan? Ya. Nah, oleh karena itu kita harus mampu kemudian mengelola pikiran dan perasaan kita supaya apapun yang terjadi bisa tetap harmoni. Karena itu udah pasti. Jadi kita jangan terganggu gitu ya. Walaupun ini susah ya prakteknya. Saya lega Mbak Lily bilang ini susah prakteknya tuh, aku lega luar biasa gitu. Karena kayaknya you make it sound so easy gitu. Jangan terganggu. Iya, situ nggak apa-apa, itu sini. Gitu kan kalau udah terjadi buat kita kan. Itu gimana coba Mbak Lily? Kalau saya ingat aja tuh kata guru saya itu, oh anca. Jadi kalau lagi susah, kita tinggal lihat ya. Ini susah kenapa? Kalau kita mau perspektifnya jadi korban, pasti akan semuanya salah ya. Salah semua dan tambah susah. Tapi kalau kita mau pandang ini sebagai satu ujian dan kesempatan untuk berkembang, gitu, kan jadi mudah. Kalau kita memandangnya ini sebagai satu kesempatan untuk grow, ya, kita yakin pada saat kita menyadari itu bahwa yang susah ini pasti nanti akan berubah menjadi satu kondisi yang lebih baik, gitu kan? Dan kita tahu caranya ke sana gimana. Oke. Tuh kan langsung poin-poinnya aja gitu ya, kayak dikasih resepnya langsung. Dan apa yang menarik justru cara penyampaian Mbak Lily itu menenteramkan. Paling tidak Anda tidak mendramatisir sesuatu. Yang jadi pertanyaan pada saat masuk ke area
ke organisasi-organisasi yang harus bertransformasi. Kultur itu kan yang paling susah ya Mbak Lili ya. Ya kalau dari rumusannya kan kultur forget it lah. Itu nggak akan bisa berubah dalam waktu kurang dari 5 tahun lah. Ya itu rule of thumb. Tapi struktur masih memungkinkan untuk berubah. Ya diganti aja strukturnya atau manusia tinggal diganti aja juga orang-orangnya. Nah, gimana Mbak Lili berhadapan dengan orang-orang yang kemudian kehidupannya terdisrupsi, bisa jadi persepsi mereka karena kehadiran Mbak Lili. Because you come with the change, right? So they don't see you as someone yang oke, ini akan asik nih, atau justru sebaliknya saya duga. Ada Lili, hidupku jadi lebih susah nih bakalan. How do you deal with them? Mbak Lilinya udah tentrem, tapi berhadapan dengan orang-orang itu kan menarik jadinya. Iya. Itu gimana tuh Mbak Lili? Ya, ini ya teman-teman, saya terus terang, saya pun masih harus banyak belajar ya di sini. Dan saya nggak bilang bahwa apa yang saya alami dan saya sharing saat ini bisa applicable di teman-teman. Tapi yang saya lakukan, pertama tadi pertanyaannya Mas Rene, kan ngejalaninnya nggak semudah itu gitu. Dan saya kasih contoh, tergantung kita perspektifnya gimana. Karena it's all about mindset. Ya kan. Kita mau pakai fix mindset ya, atau kita mau pakai growth mindset ya dalam menghadapi perubahan itu. Kemudian orang lain gimana kalau kita udah growth mindset nih, tapi orang lainnya belum, karena itu sebuah budaya, itu sebuah zona nyaman yang sudah bertahun-tahun mereka lakukan seperti itu. Biasanya juga seperti itu. Apalagi ya, baik di Indika dan di Bukit Asam saat ini. The reason to transform itu beda. Kalau sebuah perusahaan yang kondisinya lagi sulit, lagi susah gitu ya, dan terancam, pasti muncul urgensinya. Kata Kotter, salah satu teori Bapak teori perubahan ya, untuk bisa mengelola itu mesti creating sense of urgency. Nah, kalau perusahaannya baik-baik aja, bagus-bagus aja gitu kan. Nggak ada urgensi. Nggak ada urgensinya. Nggak ada kepepet. Iya, dan artinya kan semua yang dilakukan itu baik gitu. Nah, kenapa harus berubah kan gitu, ya kan? Nah, kalau saya ingin memposisikan bahwa setiap masa gitu ya, itu punya caranya masing-masing gitu kan. Dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalau saya kemudian ditempatkan di satu tempat saat ini, pasti ada reason-nya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kita cari tahu kenapa sama-sama. Yang kedua, saya tidak ingin bilang bahwa karena setiap masa punya caranya masing-masing, maka apa yang saat ini terjadi dan kemarin-kemarin itu adalah satu hal yang salah. Enggak. Pada masa itu gitu ya, memang caranya itu gitu. Jadi enggak salah. Tetapi karena sekarang kondisinya berubah, tuntutannya berubah, masa iya kita nggak berubah kan gitu, ya kan? Nah, harus mengajak bahwa yang kemarin sudah baik dan benar. Sekarang kita dihadapi dengan sebuah perubahan. Bagaimana kita mengatasinya? Let's discuss dan diajak bareng-bareng. Untuk itu butuh trust. Oke. Ada trust nggak? I think it will be very difficult kalau trust-nya nggak ada. Nah, untuk bisa dapat trust gimana? Gitu ya. Buat saya kemudian ketulusan penting. Orang akan bisa meraba, rasakanlah pasti, ini tulus nggak sih ngajak berubahnya untuk apa, kepentingan siapa, kenapa, gitu kan. Kemudian, apakah dia orang yang kredibel, kompeten kan berarti, gitu, di situ. Itu yang menurut saya akan membantu untuk menumbuhkan trust dan ketulusan yang paling penting buat saya. Nah, kalau kita memposisikan seperti itu dan berdiskusi, saya yakin akan lebih mudah. Enggak mudah, tapi dia menjadi jauh lebih mudah.
pasti akan selalu banyak resisten gitu ya kan. Ya, sekarang kita main aja deh ya, teman-teman angkat tangannya ke atas, coba gitu. Setelah itu sedekap begini. Mana yang di atas, kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Sekarang ke atas lagi. Sedekap, coba kiri yang di atas. Kan nggak nyaman. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu gitu. Ya, tapi kemudian kalau memang dituntutnya sekarang perubahannya seperti itu, ya kita harus biasain. Kalau nggak biasa gimana? Ya dibantu. Apakah itu kemudian dengan mentoring, apakah itu dengan coaching, apakah itu dengan pelatihan gitu ya. Jadi jangan cuma disuruh, ditagih, diminta, tapi nggak dibimbing. Ya gimana gitu kan. Dan butuh sabar pasti kan, berproses. Sambil diajak, karena ini mindset ya, mengalami atau berpikir gitu ya. Kalau adults tuh harus adult learning, jadi harus by experience ya. Kadang-kadang nggak cukup diomongin gini gitu ya. Kalau teman-teman tahu cerita yang kodok ditaruh di air panas ya. Ya. Kalau itu Lompat langsung. sudah panas, dia akan loncat langsung. Tapi kalau kodok itu ditaruh di air yang dipanasinnya pelan-pelan, dia nggak lompat, toto dia mati. Nah, gitu kan. Jangan-jangan gitu kan. Kita yang kedua masuk kategori itu, we didn't realize it. Zona nyaman, kita di kategori yang kedua itu. Kita tidak pernah berpikir ulang dan mempertimbangkan ulang apakah air ini lebih panas dari dulu. Sesuatu terjadi dan berubah. Kalau kita tidak didorong untuk melakukan pemikiran-pemikiran baru, gitu ya, dan terbuka dengan pemikiran baru, kita kasih tahu bahwa itu bahaya. Itu berbahaya bagi kita atau bagi perusahaan. Contohnya ya si kodok itu mati kan. Apakah kita mau kemudian perusahaan kita nasibnya sama kayak kodok mati? Gitu. Nah sebelum itu kejadian, mari kita buka pikiran kita. Gitu. Boleh jadi ada hal-hal yang selama ini kita lakukan dan itu tidak perlu dirubah karena masih relevan. Nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kita juga terbuka kalau ada hal-hal yang memang sudah tidak relevan lagi dan harus diubah. Untuk apa? Untuk perusahaan kita. Gitu. Dan untuk diri kita yang sudah diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa ini, oleh Tuhan yang Maha Esa, dengan segenap potensinya, gitu ya, untuk kemudian bisa betul-betul memenuhi potensi itu sebagai manusia yang luar biasa, gitu kan, modalnya diberikan sama Tuhan. Mbak Lili, jadi artinya gini, Mas Rene, kita ini kan hidup itu ibadah ya. Dengan kita berubah, kita terus belajar, kita memaksimalkan potensi, sama kan kita dengan memuliakannya. Masya Allah. Mungkin di situ ya. Aku tertarik sekali karena ini masing-masing kalau teman-teman bisa lihat ya, it has a very deep philosophical meaning. Tapi dengan mudah bisa terlewatkan kalau kita nggak kontemplasi, nggak refleksi dari yang disampaikan oleh Mbak Lili. Karena terdengarnya mungkin biasa aja. Ya, setiap masa punya caranya masing-masing, setiap orang punya waktunya masing-masing. This is really deep. Ya. Dan trust, sincerity, ya baru kenal kan nggak mungkin bisa langsung dipercaya, jadi ada prosesnya. How do you build trust kepada tim yang baru sementara ada tuntutan jangka pendek untuk melihat perubahan ini terjadi? Itu gimana Mbak Lili? You have to earn the trust ya, nggak bisa dipaksain. Gitu. Dan itu butuh waktu, itu butuh proses. Saya orang yang menarik nggak Mbak Lili di baik Indika atau Inalum atau Bukit Asam, mungkin apa yang lazimnya seorang Lili lakukan untuk gaining trust? Cuman satu, buktiin. Ada cerita menarik dari situ? Harus ada quick wins ya, cepet. Apa ya?
karena situasinya selalu berbeda, orangnya juga beda-beda, maka treatmentnya juga nggak bisa sama. Waktu saya di Mind ID misalnya, dengan tim yang baru gitu, the trust is not there yet gitu ya, sampai ada loh tim saya yang bisa gebrak meja gitu, Ibu, kalau Ibu minta saya revisi lagi saya nggak mau, gitu kan. Dia bisa gebrak meja gitu, terus saya tarik nafas gitu kan, keluar dulu dari ruangan gitu. Nggak reaktif, Mbak. Dia belum bisa lihat apa yang saya lihat, why it is important to create such a high quality standard of work gitu. Ya, berarti dia nggak percaya sama saya kan. Kalau gitu jangan saya yang ngomong, iya kan? Gitu. Ya saya minta orang lain untuk menyampaikan atau untuk kemudian membimbing dia gitu. Saya hire mentor untuk kemudian bisa mendekatkan kami, dan nggak apa-apa gitu ya. You don't have to, menurut saya, have to be perfect dan jagoan di semua hal. Kalau memang bukan kita orangnya gitu ya, yang bisa melakukan itu, ya nggak apa-apa, panggil orang lain. Jadi orang ini anak buahnya Mbak Lily, dia gebrak meja, tapi Mbak Lily tidak reaktif, manggil orang untuk jadi mentor Mbak Lily dan dia. Ya, ya. Wow, that is not common. What you do is not common. My respect to you. Itu apa? Sabar tingkat dewa sih masuknya biasanya, Mbak. Karena kalau enggak udah dijorokin aja gitu ya. Ya kan gini, kan gimana untuk gak reaktif? Kan kita selalu punya intention gitu kan. When I hire this person, kan saya punya misi ya, punya niat. Kenapa saya harus hire dia? Oh, she is very potential person gitu, yang mungkin dia akan bisa jadi leaders lebih baik bahkan dari saya gitu kan. Jadi kan itu saya yang milih gitu, saya yang hire dia gitu kan. Jadi saya harus pertahankan dia. Ketika along the way ada riak-riak dalam rangka menumbuhkan trust itu gitu ya, dan saya sadar bahwa mungkin orangnya bukan saya untuk bisa menjembatani ini dan butuh orang lain, ya nggak apa-apa. Tetapi tujuan akhirnya, outputnya, bahwa kemudian dia bisa paham dan perusahaan kemudian mendapatkan manfaatnya, dan saya juga memiliki successor yang kemudian saya bisa percayai, itu happen. Oke. Wow. Aku masih terkesima aja sih. Maksudnya obviously mungkin Pak Dewi bisa komen di sini, efek kawan-kawan yang apa ya, pandai bertafakur atau mindfulness exercise atau meditasi atau apapun itu, jadi nggak reaktif terhadap apapun yang terjadi gitu. Ini menarik banget sih ya, dan membuat saya jadi berpikir, oh ya, there's so much that we miss, that I miss. Jangan-jangan dalam hidup ini seringkali terlalu reaktif, padahal mestinya dikasih jeda aja dulu. Boleh cerita tentang ekstrakurikuler Mbak Lily dengan kawan-kawan yang belajar meditasi untuk para profesional? Mungkin nanti saya pengen Pak Dewi juga komentar. Saya awalnya itu nggak sengaja, Mas Rene. Karena saya ada penyakit ya yang dokter bilang seharusnya saya lumpuh gitu. Jadi udah ke dokter kemana-mana lah ya, sampai ke luar negeri, dan tiba saatnya saya harus melakukan tindakan di luar. Dan udah arrange sama dokternya, tapi karena saya udah terlalu letih ketemu sama rumah sakit, dokter dan suster dan semua alat-alat, pada saat saya harus berangkat, saya malah nyerah. Udah deh, nggak usah gitu. Terus saya tanya sama ayah saya waktu itu, saya nggak jadi nih berangkat, Papa mau ngapain? Terus ayah saya bilang, ya Papa udah daftar satu meditasi kesehatan gitu ya. Oh ya udah, saya ikut itu aja. Saya nggak tahu tuh meditasi itu apa. Zaman dulu tahun 97
belum ngetop lah ya. Kalau sekarang kan yoga, mindfulness tuh kayaknya udah di mana-mana ya. Kalau dulu ini apa gitu, jangan-jangan kita dicuci otak gitu kan ya. Cuman ya emang dari awal orangnya suka nekat dengan hal-hal yang baru gitu kan. Sampai di sana harus kumpulin handphone, nggak boleh ada dompet, nggak boleh baca, nggak boleh dengerin musik, nggak boleh ngomong segala macam. Saya rada panik ya. Ini saya seumur hidup baru ini nih saya nggak boleh ngomong 5 hari gitu ya. Terus kalau saya diapa-apain, gimana ini gitu. Dan itu kan satu tempat yang terkunci gitu ya, terkurung betul. Jadi saya selipin lah duit 20.000 di jeans saya. Saya bilang ke diri saya, ini kalau sampai ini nggak benar nih kumpulan kelompok orang ini, saya akan manjat pagar gitu kan. Saya loncat, saya mau pulang naik angkot, paling nggak ada duit 20.000 gitu kan di jeans saya. Ternyata itu membawa saya ke sebuah pengalaman hidup yang luar biasa. Salah satunya tadi ya, bahwa menyadari hidup ini anca selalu berubah dan bagaimana kita bisa mengelola perubahan itu harmoni. Banyak sekali hal yang saya pelajari dari situ, selain sakitnya sembuh gitu ya. Selain sakitnya sembuh, ya juga sadar hidup ini untuk apa sih gitu ya. Ya kelar aja sih. Saya pernah sampai pada satu titik di mana saya bilang, ya Allah, kalau Engkau panggil aku sekarang dan saat ini, insya Allah saya siap. Masya Allah. Guru saya Buddhis, tinggalnya di Bali, yang Hindu ya, tetapi beliau yang mengajarkan saya untuk memaknai isi Al-Quran. Wow. Sampai saya bisa memaknai ayat kursi gitu ya, Al-Fatihah. Walaupun saya dari kecil, dari TK saya udah di sekolah Islam, tapi it was him. Very interesting story. So, Mbak, gimana itu? Kalau boleh tahu, sekelumit saja mungkin kalau berkenan berbagi. Kita itu sering lupa bahwa hal-hal yang paling esensial itu yang tidak kasat mata sebetulnya. Gaib. Ya kan? Kita sibuk dengan tampilan, harus seperti apa gitu ya, penampilan, atau punya harta apa gitu ya, atau jabatan apa mungkin gitu ya, atau bentuk tubuh segala macam. Tapi sebetulnya yang paling esensial itu dalam hidup itu yang nggak kelihatan gitu kan. Apa? Nafas. Saya belajarnya dari nafas yang kemudian diaplikasikan ke dalam tubuh ya gitu. Karena kemudian tubuh ini cerminan dari semesta sebetulnya gitu. Jadi itu dalam banget ya, susah nih kalau ntar jadi melenceng kemana-mana ya. Udah, kita stop di situ. Tapi saya akan bilang sama teman-teman, caranya bisa beda-beda. Mungkin ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang ikut retreat, ada yang meditasi gitu ya. Tapi menyadari hal-hal yang kasat mata itu tadi gitu ya, dan paling gampang dari nafas, itu akan banyak sekali membuka jalan untuk memahami kemudian diri kita. This is something yang apa? I think relatable buat semua, apalagi disampaikan langsung oleh Mbak Lily yang secara kasat mata mungkin orang melihatnya you're a shrewd businesswoman, C-level, ya, state-owned enterprise, TBK pula gitu. Tapi sekarang dari ucapannya Mbak Lily justru bicara soal bagaimana kita seringkali melupakan yang esensial, dan semua yang tampak itu didasarkan pada yang nggak tampak. Jasad ini didasarkan pada ruh, tapi berapa sering kita memperhatikan ruh
kehidupan yang akan kita tuju nanti, kehidupan sejati itu tidak tampak. Tapi berapa sering kita justru memfokuskan pada kehidupan yang ada sekarang ini. Dahsyat. Ya, thank you so much Mbak Lili. Ini powerful sekali ya yang ingin sampaikan. Dan itu sangat banyak membantu saya kemudian dalam mengambil keputusan-keputusan, termasuk yang tadi Mas Rene sampaikan, kok nggak bereaksi sih digebrak mejanya sama anak buah gitu kan? Ya, karena saya menduga pasti ada, tadi Mbak Lili juga cerita pernah mengalami, I'm sorry to say, penyakit gitu ya. Dan ini now I see where you're coming from gitu. Kenapa kok punya kapasitas untuk bahasanya non reaktif ya. Itu salah satu kualitas ya kawan-kawan yang menyimak malam ini. Ya, problem kita saat ini terlalu reaktif. Kita nggak suka sama sesuatu, kita posting gitu kan. Terus nanti bos kita follow kita gitu. Nanti jadi ributnya di situ gitu kan. Ya kan, atau apa yang paling sering biasanya Mbak, kalau remah-remah momogi itu kalau ada bos bikin WhatsApp grup baru, semua remah momogi ada satu pasti yang bikin WhatsApp grup minus bosnya gitu kan. Jadi bosnya ngomong apa di mana di channel utama, terus di channel satunya diomongin gitu. Yang paling celaka dalam kondisi ini apa coba Mbak Lili? Salah posting gitu. Salah kamar gitu ya. Salah kamar. Tapi kalau I think now I know why it's easy for people to trust you even though they only met you. Karena you're not reactive. Dan itu saya pikir kualitas bagus yang kita bisa petik malam ini kawan-kawan, especially for me.